Baik, Bapak, Ibu semuanya, selamat siang. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Kayani Update. Hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing tentang apa yang harus kita lakukan di saat PSBB ini. Selamat datang untuk semuanya yang sudah hadir. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat dulu Bapak Ibu sekalian. Boleh kasih tangan menandakan bahwa bisa dengar ya semua suaranya ya. Baik, hari ini kita akan sharing tentang apa sih yang harus kita lakukan di saat PSBB ini. Nah, untuk sharing hari ini, saya pertama-tama ingin mengambil sebuah cerita terlebih dahulu. Cerita pertama yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah cerita dari satu orang yang bernama Glenn Cunningham. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah dengar tentang si Glenn Cunningham. Siapa sih Glenn Cunningham ini? Dari fotonya kelihatan ya, dia angkatan jadul. Fotonya ini sudah tua banget. Jadi Glenn Cunningham ini adalah seorang atlet yang lahir pada tahun 1988. Ini zaman dulu banget nih, 1988. Dia adalah seorang pelari jarak menengah asal Amerika. Namun, dia adalah seorang pelari yang dianggap yang paling hebat yang pernah ada dalam sejarah Amerika. Cunningham berlomba untuk lari 1.500 meter pada tahun 1932, kemudian 1936 di Olimpiade musim panas, dan dia berhasil finish di urutan keempat dan kedua. Jadi, apa yang istimewa dari si Glenn Cunningham ini? Yang istimewa adalah pada saat dia berusia 8 tahun, kakinya itu terbakar, Bapak Ibu sekalian. Kakinya itu terbakar karena ada ledakan yang terjadi di sekitarnya yang mengakibatkan beberapa korban, dan salah satunya adalah si Glenn Cunningham. Kakinya terbakar dengan sangat serius sekali. Bahkan dalam kebakaran tersebut, kakaknya, Floyd, yang berusia 13 tahun, sampai harus meninggal. Jadi sangat serius sekali. Pada saat dokter melihat kondisi tersebut, dokter menyarankan kaki Glenn harus diamputasi. Wah, dia sangat stres sekali. Tapi untungnya orang tuanya tidak mengizinkan dokter untuk melakukan proses amputasi tersebut. Dokter memprediksi bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan normal kembali. Dia kehilangan semua daging di lututnya, dan di tulang keringnya, dan di jari-jarinya pada kaki. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Kemudian tumitnya bisa dibilang juga sudah hancur. Dari pinggang ke bawah tidak bisa bergerak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Jadi ini fakta yang sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Seorang yang dikatakan salah satu pelari terhebat sepanjang sejarah Amerika. Tapi ternyata sebelum dia bisa menjadi pelari, di usia 8 tahun dia mengalami satu kejadian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Pertanyaannya adalah, misalnya, bila hal ini terjadi kepada kita, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Apa yang ada di pikiran kita? Bagaimana masa depan kita? Tapi Glenn ini sungguh luar biasa sekali. Dia memiliki satu determinasi untuk mau bisa berjalan lagi. Jadi pada saat dia sudah bisa pulang, kalau dia nggak di atas ranjang, dia pasti akan ada di kursi roda setelah kejadian tersebut. Dan pada satu hari, dia menjatuhkan diri dia dari kursi roda itu. Dia menarik badan dia sendiri, menarik
berjalan dengan badannya di atas rumput, menarik kakinya untuk bisa bergerak di atas rumput tersebut. Keinginannya sangat kuat sekali. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia memegang pagar, dia tarik badannya supaya dia bisa berdiri dan berpegangan pada pagar tersebut. Dan dia mulai belajar untuk berjalan. Dia lakukan ini setiap hari dengan keyakinan bahwa satu hari dia pasti bisa berjalan lagi. Dengan persistensinya yang begitu kuat, yang begitu keras, dengan determinasinya yang begitu tinggi, akhirnya dia bisa berdiri sendiri lagi. Pelan-pelan dia bisa berjalan lagi. Akhirnya bahkan dia bisa mulai pelan-pelan berlari lagi. Dia mulai berjalan ke sekolah, kemudian dia berlari ke sekolah, dan dia terus menikmati masa-masa di mana dia bisa berlari. Akhirnya di sekolah, dia bahkan berhasil menjadi anggota dari tim lari di sekolah tersebut. Pada bulan Februari tahun 34, di satu daerah yang sangat terkenal di New York, Madison Square Garden, Glenn, anak muda ini, yang tadinya mungkin tidak bisa bertahan hidup, yang tadinya sudah dipastikan tidak bisa berjalan, apalagi memiliki harapan untuk berlari, anak muda ini, Dr. Glenn Cunningham, dia berhasil memecahkan rekor lari di bulan Februari 1934 tersebut. Dan rekor ini adalah rekor dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bahwa banyak hal di dalam hidup ini terjadi tanpa bisa kita kendalikan. Salah satu contohnya yang sedang terjadi sekarang adalah COVID-19 ini. Kejadian ini bukanlah sebuah kejadian yang ada di dalam kendali kita sebagai manusia. Tapi kita tentu percaya bahwa semua hal yang terjadi di dunia itu adalah atas seizin daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, apa yang terjadi dengan Glenn, itu juga bukan sesuatu yang ada di dalam kendali dia. Siapapun pasti tidak akan pernah tahu bahwa tiba-tiba akan terjadi satu ledakan yang begitu dekat dengan kita, yang akan membuat kita menjadi terbakar dan mengubah kehidupan kita dari yang sebelumnya normal menjadi tidak normal. Sama seperti COVID-19 ini. Dan yang luar biasa hebatnya dari Glenn adalah dia menghadapi kondisi ini sendirian. Dia mengalami ini sendirian. Dia sendiri yang kakinya terbakar, begitu luar biasa hebat. Dia sendiri yang harus ada di atas ranjang atau di kursi roda aja. Dia sendiri yang harus menghadapi dokter yang bilang kakinya harus diamputasi. Dia sendiri yang bilang bahwa dokter menyatakan ini tidak mungkin bisa berjalan, apalagi berlari. Dia sendiri yang harus memiliki tekad yang begitu luar biasa untuk mengubah kehidupannya yang tadinya normal menjadi tidak normal untuk kembali menjadi normal. Dia harus berjuang untuk menarik badannya di atas rumput, berdiri dengan tangannya, belajar berjalan lagi, belajar berlari lagi, bahkan bisa menjadi seorang juara lari. Dan apa yang membedakan kasus Glenn dengan yang kita hadapi sekarang adalah kita bisa dibilang hampir seluruh masyarakat di dunia ini sekarang menghadapi kasus COVID-19 ini bersama-sama. Kita tidak sendirian seperti Glenn. Jadi
kisah Glenn adalah satu kisah yang sangat menginspirasi sekali. Bagaimana kita harus menghadapi sebuah kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita atur kapan harus terjadi, kapan dia tidak boleh terjadi, atau bagaimana dia harus terjadi. Ada satu kisah lagi yang sangat menarik yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Kisah yang kedua ini adalah kisah dari seorang yang bernama Erik Weihenmayer. Siapa Erik Weihenmayer? Dia lahir tahun 68, September 23. Dia adalah seorang atlet Amerika, seorang penjelajah, seorang pengarang, seorang aktivis, dan seorang pembicara motivasi atau inspirasi. Dia berhasil mencapai puncak dari Mount Everest. Mount Everest dikatakan gunung tertinggi yang ada di dunia. Jadi setiap orang yang suka mendaki pasti ingin sekali bisa berada atau mencapai puncak Mount Everest. Dia berhasil mencapainya di tahun 2001. Bahkan bukan hanya Mount Everest, dia berhasil mendaki dan mencapai puncak 7 gunung tertinggi yang ada di dunia, yang biasa disebut Seven Summits, pada tahun 2002. Jadi 2002, dia sudah berhasil mencapai puncak 7 gunung tertinggi yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa tahu, apa yang membuat dia spesial? Mungkin kita tahu bukan hanya dia yang berhasil mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Tapi apa yang membuat dia spesial? Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari matanya. Matanya tidak fokus, karena dia buta. Dia adalah orang buta pertama yang berhasil mendaki 7 gunung tertinggi di dunia dan mencapai puncaknya. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadinya Erik juga hidup dalam kondisi normal. Tapi pada saat dia berusia 15 bulan, dia didiagnosa sebuah penyakit. Di mana dokter bilang, ini kira-kira usia 13 tahun, dia akan buta. Nah, yang terjadi kemudian, di usia 16 tahun, dia mulai menggunakan atau ditemani oleh seekor anjing. Anjing yang memang sudah dilatih untuk menjadi anjing yang menjaga orang yang tidak sempurna. Dan setelah dia berhasil mencapai pencapaian-pencapaian tersebut, dia bahkan selain berhasil mendaki 7 puncak tertinggi, dia bahkan juga membuat satu organisasi nirlaba yang bernama No Barriers. Dengan tagline-nya adalah, apa yang ada di dalam kita itu jauh lebih kuat dibandingkan apa yang ada di depan kita. Dia membuat satu mindset untuk melawan tantangan apa yang ada di hadapan, untuk menyelesaikan masalah, untuk membangun sebuah tim pemenang, dan juga untuk melayani sesama. Dia juga adalah seorang pengarang buku, judulnya Touch the Top of the World. Sentuh puncak daripada dunia. Perjalanan seorang pria buta untuk mendaki lebih jauh dari apa yang bisa dilihat oleh matanya. Ini juga satu inspirasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tadinya hidupnya normal. Kemudian sesuatu terjadi di luar kendali dia. Kejadian ini benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh manusia manapun di dunia ini. Dari bisa melihat, umur 16 sudah ditemani anjing, yang berarti sudah tidak bisa melihat. Kalau kita jadi dia, yang tadinya kita normal bisa melihat, kita bisa saling melihat di Zoom ini, tiba-tiba sesuatu terjadi, kita tidak bisa melihat, apa yang ada di pikiran kita?
apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Apakah kita down? Kita menyerah? Orang seperti Eric, orang seperti Glenn, saya rasa tidak ada lagi orang yang lebih berhak untuk menyatakan bahwa mereka down dalam hidupnya. Mereka menyerah dalam hidupnya. Karena mereka dari normal menjadi tidak normal karena kejadian yang tidak bisa mereka kendalikan. Tapi mereka berbeda. Dan sebenarnya banyak sekali kisah-kisah inspirasional yang bisa saya sharingkan hari ini. Lain kali kita akan cerita lagi, karena masih banyak orang-orang di dunia ini yang ternyata begitu luar biasa. Intinya adalah, mereka membuat sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Yang membuat mereka menjadi orang yang begitu luar biasa. Memberikan, menyalurkan berkat kepada begitu banyak orang di dunia. Karena sebuah keputusan yang mereka buat pada saat mereka mengalami kejadian tersebut. Sama seperti kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita ada di dalam kondisi COVID-19. Keputusan yang kita buat saat ini adalah keputusan yang sangat penting yang akan menentukan masa depan kita. Dan sebenarnya, apa yang kita miliki saat ini, apa yang ada, apa yang terjadi pada kita saat ini, merupakan hasil akumulasi dari keputusan-keputusan yang kita buat di masa-masa sebelumnya. Setuju ya, Bapak Ibu sekalian? Kalau setuju, boleh minta jempolnya. Kita bisa seperti sekarang, kondisi kita sekarang, siapa pasangan hidup kita sekarang, dengan kondisi seperti apa tempat tinggal kita, rumah kita, anak kita, kendaraan kita, apa yang kita makan, apa yang kita sukai, itu semua adalah hasil keputusan-keputusan yang kita buat sebelum saat ini. Waktu itu kita memutuskan untuk menikah dengan si A, atau si B dengan istri kita atau suami kita, makanya kita bisa hidup dengan pasangan hidup kita sekarang. Itu semua adalah hasil keputusan. Dan di sini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mulai dari sekarang, ayo kita buat satu keputusan demi satu keputusan yang baik dan benar di dalam hidup kita. COVID-19 terjadi. Tidak bisa kita kendalikan. Dia tiba-tiba terjadi. Yang paling penting adalah apa yang kita putuskan untuk kita lakukan di saat sekarang ini. Banyak orang mungkin memutuskan, aduh, nggak bisa deh, kita melambat dulu deh, kondisi susah, ekonomi melemah, orang-orang di jalan aja begitu sepi. Sekarang semuanya serba susah. Paling bagus adalah kita menjaga diri sendiri, berada di lingkaran aman, usahakan hidup senyaman mungkin, yang paling penting kita bisa bertahan. Atau kita membuat keputusan yang berbeda. Oke, kondisi ini tadinya normal menjadi tidak normal. Makanya sekarang kenapa disebut new normal? Oke, sekarang new normal. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hasil terbaik di dalam hidup kita? Tidak peduli apapun kondisi sekarang, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Karena saya rasa kondisi sekarang tidak lebih menantang atau tidak lebih sulit dari apa yang dialami oleh si Eric. Kondisi sekarang tidak lebih sulit atau tidak lebih susah dari apa yang dirasakan oleh si Glenn. Mereka itu sungguh luar biasa, sungguh menantang sekali. COVID ini kita jalankan bersama-sama. Eric dan Glenn harus menjalaninya sendirian. Karena ini adalah satu hal yang kita jalankan bersama. Ayo kita bikin satu pilihan, satu keputusan. Untuk kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa berhasil di dalam kondisi seperti ini. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang, buatlah keputusan-keputusan yang baik dan benar di dalam hidup ini.
Dan terutama di saat COVID ini, yuk kita bikin keputusan. Kita mau berhasil dalam kondisi ini bersama dengan Kayani. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan kuat? Kuat itu bukan berarti dia datang dari apa yang bisa kita lakukan. Bukan berarti kalau kita bisa memotivasi 200 orang berarti kita kuat. Bukan berarti kalau kita bisa mengangkat beban 100 kilo kita kuat. Bukan. Kita dibilang kuat kalau kita bisa mengatasi hal-hal yang sebelumnya kita pikir itu tidak bisa. Itu tidak mungkin. Kita dibilang kuat kalau kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Kita dibilang hebat kalau kita bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kita capai. Jadi, dalam kondisi sekarang ini, mungkin kita melihat beberapa orang kelihatannya kuat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kuat yang sesungguhnya adalah kalau dalam kondisi sekarang ini, yang dulunya kita tidak bisa pakai Zoom, sekarang kita bisa pakai Zoom. Itu kita hebat. Itu kita sudah kuat di dalam menghadapi kondisi ini. Kuat dan hebat dalam kondisi sekarang ini berarti kalau dulunya kita berpikir, aduh COVID nggak bisa. Ketemu orang aja susah. Mau ngomong sama orang aja susah. Pakai Zoom meeting susah. Mengembangkan jaringan saat ini susah. Tapi ternyata sekarang kita bisa melakukannya dan kita bisa mendapatkan hasil. Itu berarti kita kuat dan kita hebat. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi itulah yang harus kita lakukan. Terus berkembang. Terus menjadi kuat dan semakin hebat. Pada saat kita sudah membuat satu keputusan, seperti yang dilakukan Glenn atau Eric, saya dari bisa melihat sekarang buta. Tapi saya putuskan, saya mau terus menjalani hidup ini dengan memberikan arti bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Glenn juga sudah memutuskan, saya mau bisa berdiri lagi. Saya mau bisa berjalan lagi. Saya bahkan mau bisa berlari lagi. Saya bahkan mau menjadi juara lari. Keputusan sudah dibuat. Itu sudah baik dan sudah benar. Namun yang harus kita lakukan selanjutnya adalah fokus. Membuat keputusan yang baik dan benar tidak mudah. Tapi untuk mendapatkan hasil dari keputusan tersebut, kita harus fokus, Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi seperti COVID-19 ini, bagaimana kita fokus untuk terus produktif, menjadi lebih baik setiap hari di dalam hidup kita, terutama juga di dalam Kayani. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Pertama, kita bisa fokus melihat jaringan kita yang sudah ada sekarang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah memiliki jaringan. Sudah memiliki rekan kerja. Coba kita lihat, berapa banyak rekan kerja yang ada di bawah kita. Coba kita buka lagi jaringan kita. Kemudian coba kita lihat, siapa saja di dalam jaringan kita yang masih mengkonsumsi produk Kayani sampai sekarang. Coba kita lihat siapa saja di dalam jaringan kita yang masih aktif berbagi tentang Kayani. Coba kita lihat siapa aja di dalam jaringan kita yang bisa kita ajak kerja sama, supaya dalam kondisi yang sekarang ini bisa sama-sama membuat sebuah keputusan yang baik dan benar. Saya mau berhasil dengan Kayani, dan saya mau fokus terus menjalankan Kayani. Fokus sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali teori apa yang harus kita lakukan di dalam saat seperti sekarang ini. Membuat daftar nama, terus melakukan presentasi, terus follow up, terus belajar, terus mengembangkan diri, terus ikut setiap kegiatan, itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi, untuk bisa melakukan itu, kita benar-benar harus fokus.
kita harus benar-benar tahu apa yang ingin kita dapatkan di saat sekarang ini. Dan kalau kita bisa fokus untuk mendapatkan hal tersebut, segala rintangan sudah tidak akan menjadi halangan lagi dalam kita berjalan mencapai tujuan kita tersebut. Kita akan hidup di dalam dunia kayani, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dunia kita sendiri. Dalam hidup ini mungkin hanya akan ada kayani dan keluarga kita. Nggak ada lagi yang lain. Ini akan sangat mengasyikkan sekali. Untuk bisa mencapai tahap tersebut, kita benar-benar harus fokus. Salah seorang selebriti yang sangat terkenal, Oprah Winfrey, dia mengatakan satu hal tentang fokus. Saya suka anak-anak, tapi saya tidak bisa mencintai semua anak-anak. Ini mengajarkan kepada kita apa, Bapak Ibu sekalian? Di Kayani, kita sadar bahwa sebenarnya yang kita perlukan hanyalah power of three, atau kekuatan daripada 3. Bagaimana kita bisa memiliki 3 orang belahan jiwa di dalam jaringan kita untuk sama-sama dengan kita menjalani kehidupan di dunia Kayani ini. Bagaimana kita bisa fokus bekerja sama dengan 3 orang ini. Bagaimana setiap hari kita bisa fokus sharing 3 kali tentang Kayani. Bagaimana setiap hari kita bisa fokus follow up 3 orang tentang Kayani. Semuanya tentang kekuatan dari 3 ini. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan Kayani sebenarnya tidak rumit. Sangat-sangat sederhana. Yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang sangat sederhana. Sharing tentang Kayani setiap hari. Follow up orang-orang di bawah kita tentang Kayani setiap hari. Bekerja sama dengan orang-orang inti kita atau belahan jiwa kita setiap hari di Kayani. Dan kuncinya adalah angka 3 ini. Presentasi 3 kali, sharing 3 kali, follow up minimal ke 3 orang, miliki minimal 3 orang belahan jiwa, seharusnya kita akan cepat atau lambat berhasil di Kayani. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sharing saya hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk maju bersama Kayani? Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan inspirasi. Dan kalau memang Bapak Ibu sekalian dapat inspirasi, saya mau minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, boleh tolong ketik di kolom chat, apa yang harus kita lakukan untuk maju bersama Kayani menurut Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan sharing dari saya pada siang hari ini. Sambil saya tunggu chat dari Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing sedikit lagi. Pada saat kita fokus untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, yang harus kita lakukan adalah konsistensi, Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita lakukan adalah disiplin. Dan yang harus kita lakukan adalah terus fokus lagi. Bahkan ada satu perkataan mengatakan, saya berhutang kepada diri sendiri untuk terus konsisten. Karena biasanya manusia suka malas. Jadi kita tuh utang ke diri sendiri untuk terus konsisten. Kita tuh utang ke diri sendiri untuk bisa terus disiplin. Karena manusia itu suka nggak disiplin. Kita hutang kepada diri sendiri untuk terus fokus. Kita sering nggak konsisten ya, kita suka males ya. Aduh, di depan panas banget nih, males nih keluar nih. Aduh, saya harusnya sharing nih ke 3 orang nih. Tapi kok hari ini rasanya ngantuk ya, badan kurang enak. Aduh, besok aja deh. Utang dulu. Kita suka nggak disiplin. Kita suka nggak fokus. Kita tahu banget kalau kita mau berhasil, kita harus fokus, harus disiplin, dan harus konsisten. Dan kita hutang kepada diri kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Lakukan itu. Seharusnya apa yang kita inginkan pasti bisa kita capai. Kita tahu Michael Jordan. Kita tahu dia salah satu pemain NBA terhebat sepanjang sejarah. Tapi Bapak Ibu sekalian juga tahu, Michael Jordan nggak tiba-tiba bisa berhasil. Dia bukan orang yang memiliki bakat yang begitu luar biasa, sehingga tiba-tiba dia bisa menjadi hebat. Enggak. Michael Jordan bahkan dikeluarkan dari tim basket SMA-nya, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena dia bandel, tapi karena dia tidak memenuhi kualifikasinya.
Karena di Amerika, mulai dari SMP, SMA, itu tim basket merupakan salah satu tim yang favorit, karena orang sana suka bermain basket selain American football. Bahkan kalau misalnya Anda berprestasi, Anda bisa masuk college pilihan Anda secara gratis, karena dapat beasiswa, karena Anda bisa berprestasi di tim basket. Dia bahkan dikeluarkan dari tim basket SMA-nya, Bapak-Ibu sekalian. Tapi, apakah satu kegagalan, dua kegagalan, tiga kegagalan itu yang membuat kita menjadi berhenti? Untuk fokus, untuk disiplin, untuk konsisten, mencapai apa yang kita inginkan? Enggak. Karena pada awalnya kita sudah membuat satu keputusan. Betul ya Bapak-Ibu sekalian? Awalnya keputusan dulu yang penting. Saat Michael Jordan sudah memutuskan saya mencintai basket, dan saya mau berhasil di basket. Apa yang terjadi dalam hidupnya tidak lagi penting. Saya gagal berulang-ulang kali dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya berhasil. Itu kata Michael Jordan. Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya positif atau negatif, itu kita sendiri loh yang memutuskan. Misalnya, tiba-tiba hujan. Itu baik atau tidak baik? Keputusan itu ada di tangan kita loh. Misalnya kita dikeluarkan dari tim basket SMA kita, seperti kata Michael Jordan. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak, itu kita sendiri yang putuskan loh Bapak-Ibu sekalian. Jadi secara sadar atau tidak sadar, semua hal yang terjadi di dunia ini, itu kita anggap baik atau kita anggap tidak baik. Kita anggap positif atau kita anggap negatif. Itu adalah keputusan kita. Semua yang terjadi di dunia ini, kita yang memberikan rasanya. Bukan kejadiannya yang memberikan rasanya. Kalau misalnya Michael Jordan tidak dikeluarkan dari tim basket SMA-nya, mungkin dia tidak akan pernah jadi Michael Jordan seperti sekarang ini. Jadi itu baik atau tidak baik? Bapak-Ibu sekalian, berpikir positif sangat penting sekali di dalam menjalani hidup dan bisnis ini. Bagaimana kita memberikan rasa terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam hidup, itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita selalu berpikir positif, kita selalu memberikan rasa yang baik terhadap setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, kita seharusnya juga akan menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk itu, bekerja sama antara bisnis partner dengan perusahaan Kayani sangat penting sekali. Bisnis partner dengan perusahaan, dengan tim manajemen, harus memiliki kerjasama yang sangat penting. Ini seperti diibaratkan kita berjalan di dalam satu lajur, di mana satu berdiri di sisi kiri dan satu berdiri di sisi kanan, seperti ilustrasi gambar ini. Tidak bisa salah satu pihak menjatuhkan pihak atau sisi yang lain. Bapak-Ibu sekalian, bisa bayangkan apa yang terjadi kalau salah satu sisi menendang jatuh sisi yang lain seperti dalam gambar ini. Apa yang terjadi kalau bisnis partner ingin menjatuhkan perusahaan? Atau apa yang terjadi kalau perusahaan ingin menjatuhkan bisnis partner? Tentu dua-duanya akan jatuh. Betul ya? Ilustrasi ini juga menggambarkan hubungan antara upline dan downline. Sama, kalau upline ingin menjatuhkan downline, atau downline ingin menjatuhkan upline, dua-duanya akan jatuh. Itu tidak bisa terjadi di dalam bisnis ini. Sangat-sangat penting sekali untuk kita selalu berjalan bersama-sama bergandengan tangan. Dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, kita akan selalu berjalan bersama-sama di dalam Kayani ini. Kita sama-sama menjalani kehidupan di dalam dunia Kayani ini. Semua yang ada di hadapan kita, kita akan jalani bersama-sama. Untuk itu, berada di dalam lingkungan yang positif sangat penting sekali. Surround yourself with positive people.
kita harus selalu ada di dalam lingkungan orang-orang yang positif, yang akan terus mendorong kita maju mencapai sebuah keberhasilan yang luar biasa hebat. Bapak Ibu sekalian juga pasti pernah dengar satu perkataan. Kasih lihat saya, tunjukkan kepada saya, kenalkan kepada saya teman-teman baik kamu, sahabat-sahabat kamu. Saya akan tahu kamu orang seperti apa. Nggak usah seseorang cerita banyak kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kasih lihat aja kepada kita, kenalin aja kepada kita, sahabat-sahabat dia atau teman-teman dia yang biasa dia bermain bersama-sama. Kita langsung akan tahu dia itu orang seperti apa. Jadi, orang-orang di sekitar kita sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, atau kita bergaul dengan orang-orang yang positif? Kita harus selalu berada di lingkungan yang tepat. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama live Kayani. Live Kayani artinya bukan kita berbicara tentang teori, tapi kita benar-benar menjalani kehidupan kita di dalam dunia Kayani. Mungkin kehidupan kita sekali lagi cuma ada dua, keluarga kita dan Kayani. Dan mungkin keluarga kita juga menjadi bagian dari Kayani. Kenapa kita live Kayani? Kayani adalah satu perusahaan yang sangat luar biasa, satu bisnis yang sangat luar biasa, dengan pemilik yang sungguh luar biasa, tim manajemen yang hebat luar biasa, produk, life-changing products, compensation plan. Saya yakin sudah banyak dari Bapak Ibu sekalian yang merasakan manfaat dari compensation plan kita, di mana kita berbagi kebaikan, kita akan mendapatkan penghasilan. Dengan semua yang kita miliki di dalam Kayani. Saya yakin ini adalah satu pilihan yang tepat. Saat kita sudah memilih Kayani, kita harus fokus mencapai tujuan kita di dalam Kayani. Saat kita sudah fokus, kita disiplin, kita konsisten, dan kita terus menjalankan Kayani, mencapai tujuan kita dengan orang-orang positif yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, apapun rintangan halangan, sudah bukan menjadi satu masalah lagi. Karena rintangan dan halangan tersebut adalah hal positif yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu semua hal yang terjadi dalam hidup ini adalah hal yang baik, hal yang positif, yang hanya akan membuat hidup kita menjadi semakin baik lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian setuju, boleh tepuk tangan di layar Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga sharing saya pada hari ini bisa membuka hati, pikiran Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi inspirasi. PSBB, COVID-19, ini semua baik. Ini semua hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah buat satu keputusan, fokus untuk mencapai keputusan tersebut, dan kita sudah melihat sangat jelas sekali apa yang bisa kita dapat di depan sana. Kalau kita menjalani kehidupan kita bersama-sama di dalam dunia Kayani ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang di-sharingkan pada hari ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga ada beberapa yang chat. Terima kasih yang sudah chat. Walaupun pandemi tetap semangat, tetap berapi-api untuk selalu sharing kebaikan. Karena Kayani adalah kebaikan untuk kehidupan. Luar biasa, terima kasih. Ada juga yang bilang fokus. Kemudian ada yang bilang selalu konsultasi dengan upline. No cross-lining. Cross-lining saya selalu cuma bilang jangan kepo. Jangan urusin urusan orang. Kenapa? Karena kita tidak dapat penghasilan dari cross-line. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Dan juga ada yang bilang keep transforming. Terus berubah. Untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian.
Sekian sharing saya pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian.